Hello Beauties, nama gue Esra. Dan gue Danya. Welcome back to Beauty Talks. Oke, hari ini kita bakal ngebandingin dan nge-battle dua produk lokal, yakni adalah loose powder dari Something dan dari Second Date, dengan nama Human Under Control HD Blur Loose Powder dan juga Second Date Silky Blur Powder. Karena kedua bedak ini tuh lagi viral banget, baru keluar di pertengahan sampai akhir tahun 2023, dan kedua bedak ini tuh dibanding-bandingin banget di mana-mana, mana yang lebih bagus, mana yang lebih oil control, mana yang lebih pore blurring dan lain-lain. Kita bakal ngebantu kalian untuk menentukan mana sih yang worth to buy, mana yang punya performance lebih bagus. So keep on watching. Hello Beauty, are you there? Oke, sekarang kita bakal mau ngebahas basic info dari kedua bedak ini. Kalau untuk Human Under Control ini harganya 115. Second Date itu harganya lebih mahal, di e-commerce 149.000. Untuk ukurannya dia ini 14 gram. Second Date mempunyai isi 8 gram. Next, kita akan bahas claims-claimsnya. Oke, untuk si Human Under Control Loose Powder ini punya ultra fine loose powder with innovative nanoparticles, punya performance oil control selama 16 jam, terus dia ini bisa smoothen and poreless live filter effect, juga punya finish yang natural dan lightweight on the skin, non-cakey, non-flashback juga, dan non-oxidizing. Oke, untuk bedak Second Date punya claims, dia ini bisa absorbs excess oil and sweat karena dia punya shine control agent. Dia itu bisa menghidrasi kulit karena dia punya ingredient hydrating oil complex, dan dia juga memberikan finish yang radiance dan smooth. Kalau si Human ini nggak ada ya, dia nggak ngebahas ingredients ada apa aja, sedangkan kalau si Second Date ini dia ngebahas. Second Dates ini mengandung macadamia oil, sweet almond oil, dan multipeptide. Squalene juga. Untuk shades-nya, kalau si Something ini dia punya 8 shades, nanti kita bakal insert di sini. Dan kalau si Human ini keluarnya udah di pertengahan tahun 2023. Sedangkan kalau si Second Dates cuma punya 3 shades. Nanti kita taruh juga shades-nya di sini. Kalau si Second Date ini keluarnya sekitar bulan September. Jadi kedua bedak ini benar-benar recent launches dari lokal produk. Dan mereka berdua ini cukup diomongin banget ya. Ya, dibanding-bandingin lah. Dibanding-bandingin karena emang keluarnya hampir bersamaan. Kalau untuk packagingnya, si Human Under Control ini dia punya packaging bentuk kotak gini. Terus dia punya puff yang tiny dan halus banget sih. Untuk permukaannya halus banget. Dan untuk makanya juga enak-enak aja sih, kayak nggak ada masalah. Terus dia juga ada kompartemennya kayak gini. Jadi kita bisa taruh puffnya tanpa harus kena si powdernya itu. Itu nilai plus sih pemisahnya, jadi nggak berantakan. Untuk packaging si Second Date, ini bisa kalian lihat, udah dibuka. Ini dua-duanya nggak pakai kaca ya, nggak ada kacanya. Terus puffnya dia lebih besar, tapi dia bentuknya teardrop gitu. Jadi untuk di sudut-sudut mata, dia bakal lebih menolong gitu ya. menjangkau sudut-sudut mata gitu sih. Nah, terus dia tidak ada pemisahnya nih sama si bedak. Kalau produk-produk yang kayak gini akan jauh lebih messy gitu sih. Banyak yang excess juga berarti ya, keluar dari terbuang gitu. Oke, kita mau ngebattlein dua shades yang sama-sama pakai shade translucent atau nggak berwarna ya, transparan buat semua warna kulit. Kita complexionnya pakai skin tint, pakai concealer. Kita belum pakai makeup yang powder ya. Kita bener-bener baru pakai kayak liquid blush, liquid contour, ya concealer baru. Sisanya mata aja. Sisanya mata. Kita mau nge-apply keduanya di dua sisi muka yang berbeda. Kita sebelah kiri pakai Human, sebelah kanan pakai Second Date berarti ya. Oke guys, sekarang gue bakal nge-apply si Human Under Control ini ke muka gue sebelah kiri. Ini before-nya. Gue mau coba swipe dulu di muka gue dan kalian ngeliat seberapa mattifying-nya dia. Ini untuk before-nya, sebelah kanan yang belum gue pakein bedak apapun. Dia bener-bener nge-enhance banget complexion kita ya. Oke, so ini muka kiri kita yang udah kita pakein Human Under Control. Kalian bisa lihat perbedaannya sama muka sebelah kanan. Blurring effect-nya bener-bener dapet banget ya. Smooth your skin banget. Sekarang kita bakal apply Second Date. Ini aplikatornya teardrop nih, jadi dia kayak precise gitu nih ke daerah sini.
Kita udah selesai pakai kedua bedak di kedua sisi muka kita. Dan sekarang kita akan berusaha membandingkan kira-kira bedanya apa sih di antara kedua bedak ini. Dan kemungkinan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih worth to buy. Kita udah punya beberapa aspek yang bakal kita bandingin. Yang pertama adalah kita mau bahas tingkat pore blurring dari kedua bedak ini. Sebagaimana mereka bisa menghaluskan dan menyamarkan pori-pori dan tekstur. Kalau menurut kita, dari segi pore blurring, mereka sama performance-nya. Keduanya sama-sama bisa menyamarkan pori-pori dan tekstur. Nggak ada yang lebih bagus dan nggak ada yang lebih jelek. Because we really can tell the difference banget sih between the two. Selanjutnya kita bakal ngebahas kehalusan tekstur dari powdernya. Tadi kita udah coba bandingin keduanya, dan ternyata si Something ini punya tekstur yang lebih tidak halus. Jadi mungkin gue bilangnya kayak si Second Date ini punya kehalusan powder yang lebih tinggi dibandingin si Something. Kalian kalau ngerasain langsung pasti kalian bisa nyadar juga sih, oh iya ini kayak lebih halus. Tapi kalau misalkan kita lihat secara kasat mata, kita bandingin partikel dari powdernya, mereka tuh sama sih, sama-sama nano dan sama-sama kecil-kecil banget partikelnya. Perbedaannya juga tidak sesignifikan itu, cuman ada perbedaan. Pore blurringnya ternyata sama-sama aja kayak tadi yang dibahas sama Esra. Jadi mungkin nggak terlalu se-impactful itu perbedaan dari si teksturnya, paling gitu aja. Kita akan bahas finish dari keduanya. Sebelum gue ngasih tahu conclusion dari finishnya, di Second Date ini punya partikel glitter yang kecil banget. Memang kalau dilihat sekilas itu nggak bakal kelihatan, tapi kalau kalian bener-bener ngeliat pakai kaca yang deket banget ke muka kalian, itu akan kelihatan. Kalau diperhatiin bener-bener detail, si Second Date ngasih glow sedikit, sedangkan si sisi yang Something itu lebih matte dan lebih tidak ada glow-nya gitu. Nextnya kita bakal ngebahas coverage dan memberikan warna. Sebenarnya nggak ada perbedaan sih dari warnanya. Kedua-duanya tuh nggak memberikan warna, cuman mungkin tone up sedikit karena warnanya memang powdernya putih ya. Pas pertama kali apply aja kelihatan kayak awalnya putih, itu selama-lama juga menyatu dengan muka, kita ngeblend dengan muka kita. Karena emang kita juga pakai dua shades yang nggak ada warnanya, which is translucent. Kalau di swatch di tangan gini nggak terlalu berbeda sih warnanya. Cuman kalau udah dari warna bedaknya itu sendiri, emang warnanya agak berbeda. Kalau si Second Date ini warnanya bener-bener putih, white, sedangkan kalau si Human ini ada warm, ada sentuhan warm atau beige-nya sedikit di putihnya. Selanjutnya gue akan bahas keringanan dari bedaknya. Ini dua-duanya bagus, dua-duanya ringan dan airy gitu sih. Jadi kayak gak ngerasa dempul lah, itu tadi yang gue bilang, gak ngerasa dempul, gak ngerasa powdery, atau gak ngerasa kayak muka lu heavy banget gitu, enggak. Karena kan matte itu kayak mengabsorb minyak gitu kan. Cuman kan apa yang membuat mereka ini nggak dempul dan keras di muka seperti bedak yang matte itu adalah karena partikel mereka itu sendiri yang kayak bener-bener nano banget itu. Finely milled mereka nih. Oke, nextnya kita bakal ngebahas longevity. Nah, kita bakal ngelihat parameter dari minyak yang keluarnya, terus berapa lama mereka nge-mattifying muka kita, dan membantu ngekontrol untuk nggak ngegeser makeup kita. Mungkin di situ ya nanti perbedaannya. Apakah ada yang lebih shining atau ada yang lebih matte, nanti kita lihat. Kalau itu juga salah satu aspek penentu nih, longevity dan oil control dari kedua bedak ini yang menjadi klaim utama mereka. Muka kita setelah 6 jam nge-apply si translucent loose powdernya si Human dan juga Second Date. Untuk perbedaannya sebenarnya there's no significant difference, nggak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Cuman menurut gue bagian yang Second Date ini sebelah kanan muka gue dia tuh lebih shining dan lebih oily dibanding si Human. Minyaknya di sini sama di sini. Sedangkan si Human ini dia lebih mattifying, lebih masih matte-nya masih lebih ya 3 tingkat lah di atas si Second Date. Ini kalau bisa lihat tuh, ini shining tuh dari pantulan cahaya. Ini nggak terlalu nih. Dia masih ada blurring efeknya juga nih kalau di muka gue. Cuman untuk hold up overall makeup masih oke. Oke, that's all. Sekarang kita bakal ngebahas final opinion dan final thoughts kita. Kalau dari gue, karena sebenarnya gue nggak terlalu melihat perbedaan yang signifikan. Kalau dari performance-nya dua-duanya sama-sama aja. Tapi mungkin yang jadi pertimbangan gue adalah harganya dan banyaknya ya. Banyak di produknya. Tadi kalau si Something ini lebih banyak dan lebih murah, cuman 115, ada 14 gram, sedangkan kalau si Second Date ini 150-an, cuman ada 8 gram. Jadi kayak mungkin yang jadi pertimbangan utama gue adalah harganya. Kita bisa pakai ini lebih lama dan lebih banyak, sedangkan dia lebih dikit.
Selain itu juga sama packagingnya, tadi gue lebih suka dia karena ada kompartemennya itu, sedangkan dia nggak ada langsung membrannya, langsung kena puffnya. Jadi mungkin itu bisa memudahkan juga kalau kita lagi traveling, lagi cepet-cepet, jadi nggak ada excess yang terbuang gitu. Mungkin kalau dari gue bakal memilih si Human ini. Selain itu juga warna dia lebih banyak, sedangkan dia cuma ada 3 warna. Kalau dari gue mungkin itu doang. Kalau gue disuruh bener-bener milih, gue akan milih si Second Date karena dia ngasih sedikit glow, bikin muka kita kelihatan lebih healthy dan lebih seger. Itu menurut gue kualitas yang Lebih lu pilih ya? Ya, lebih gue pilih. Walaupun kelihatannya tidak signifikan, tapi ya pengaruh dikit. Cuman untuk longevity-nya kan kita dibuat terpisah nih. Ntar kalian bakal denger review dan juga menyimpulkan dari longevity-nya juga. Mana yang performance setelah beberapa jam itu, mana yang masih oke di kulit kita. Ntar kalian juga bisa simpulin dari longevity test itu. So, segitu aja opini dari kita tentang kedua bedak viral ini dan lokal. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk menentukan mana bedak yang akan kalian beli. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel kita supaya kalian gak missing out video-video baru. Kita bakal update terus video-video kita untuk ngebahas dan ngebantu kalian untuk menentukan kalau lagi bingung mau beli apa nih, mau beli ini kah, apa ini bagus atau enggak. Share juga video ini ke teman-teman kalian. See you guys on the next video. Bye-bye, beauties!